Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dalam rangkaian ibadah Ramadan 1441 ini adalah termasuk 1 Syawal, yakni diadakannya sholat Idul Fitri. Hanya persoalannya selama ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri di Tanah Lapang, tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sehingga Majelis Tarjih melalui divisi fatwa memfatwakan bahwa boleh sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dan kepala keluarga sebagai imamnya dan juga sekaligus sebagai khotibnya jika memungkinkan. Oleh karena itulah maka fatwa membolehkan sholat Idul Fitri ini di rumah masing-masing dengan jumlah anggota yang ada di masing-masing rumah itu. Kalau seandainya kepala keluarga belum mampu membaca dengan baik, putranya bisa membaca dengan baik, maka putranya bisa menggantikan posisi orang tuanya. Sehingga demikian mana yang paling fasih di dalam keluarga itu. Nah, sementara tentang tata cara sholat Idul Fitri, yang pertama mengenai waktu, yakni ketika terbit fajar matahari. Ketika terbit matahari, yakni pas dengan waktu-waktu duha, maka itu dilaksanakan sholat Idul Fitri. Yang selama ini ada di Tanah Lapang, maka sekarang ini tata cara ritualnya dilakukan di rumah masing-masing. Nah, di dalam sholat Idul Fitri ini tidak ada adzan dan tidak ada iqomah. Jadi hanya as-sholatu jami'ah, kemudian masing-masing dipimpin oleh imam yang ada di rumah itu. Nah, di dalam sholat Idul Fitri, untuk rakaat pertama ada 7 takbir, dan di rakaat kedua ada 5 takbir. Dan di sela-sela takbir memang tidak ada zikir khusus. Jadi tidak ada doa-doa khusus di antara takbir yang satu dengan takbir yang lain. Nah, setelah selesai, maka kemudian 2 rakaat ini diakhiri dengan salam. Jadi selesai mengenai sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan khutbah. Jika memungkinkan di dalam keluarga itu ada yang bisa khutbah. Jika tidak memungkinkan, tanpa khutbah pun juga dibolehkan. Yang penting kita sudah sama-sama berniat. Hanya saja di dalam khutbah itu kan tidak perlu harus panjang-panjang, dan kita bisa menyiapkan dengan ketikan-ketikan khusus sehingga nanti bisa dibacakan di hadapan keluarga sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami. Nah, khutbah itu nanti diawali dengan tahmid, dengan syahadah, dengan sholawat, wasiat taqwa, kemudian isinya ya seberapa yang bisa kita mampu. Misalnya Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 157 diterjemahkan, nanti sedikit diuraikan, maka selesailah itu dan diakhiri dengan doa. Dan waktu doa itu di Muhammadiyah, maka si khotib mengangkat telunjuknya, diangkat ketika berdoa di dalam khutbah itu. Dan khutbah itu hanya sekali, bukan 2 kali sebagaimana sholat Jumat. Demikian pemirsa yang kami hormati mengenai tata cara sholat Idul Fitri dan sedikit mengenai khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.